Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video minggu kemarin, kita sudah membahas market update tentang Bitcoin dan juga gold. Nah, di hari ini kita akan mencoba untuk kembali menganalisa baik dari segi teknikal maupun fundamental bagaimana market akan bergerak seminggu ke depan ya. Oh iya, di sini kita melihat hal yang menarik. Kita mulai dari newsnya yang semalam dulu. Nah, jadi semalam itu ada news di mana presiden US yang sekarang yaitu Donald Trump itu di dalam kampanyenya atau pidatonya itu dia menyebut bahwa US ini akan punya badan yang bergerak di bidang kripto. Nah, semalam itu beritanya adalah si Trump ngomong kalau US itu dia beli Bitcoin, Ethereum, XRP, dan Solana, serta Cardano atau ADA. Nah, ini adalah good news ya untuk kripto dan efeknya semalam yaitu koin-koin pada naik cukup signifikan. Nah, hal ini menjadikan plan bearish kita yang kemarin itu bisa aja gagal karena market sentimennya kembali ke bullish dan ini baliknya cepat banget ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk kalender ekonomi di minggu ini. Nah, untuk hari ini teman-teman bisa pantau di jam 21.45 sampai jam 22.00 itu ada news S&P Global Manufacturing sama ISM Manufacturing PMI. Nah, ini kita cek ya di sini forecast dan previousnya. Nah, news yang pertama itu forecastnya adalah good USD, news yang kedua yaitu bad USD, dan news yang ketiga itu good USD. Jadi dominan akan good USD ya untuk hari Senin ini. Nah, lalu di hari Selasa tidak ada news. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di hari Rabu itu cukup padat ya newsnya dari jam 20.15 sampai jam 22.30. Nah, ini ada news semua nih. Nah, lalu di Kamisnya ada news juga, dan yang terakhir puncaknya itu ada di hari Jumat. Yaitu di sini kita ada event bulanan ya, yaitu NFP atau non-farm payroll. Nah, di sini NFP-nya forecast-nya good USD. Nah, ini nanti kita cek dari candle day by day-nya gimana sentimen terhadap market. Lalu ditutup dengan, nah ini yang penting di hari Sabtunya jam 12:30 dini hari ya. Jadi market masih buka, yaitu ada speak dari Jerome Powell. Nah, ini juga lumayan akan bikin market volatil ya. Nanti teman-teman pantau nih. Nah, teman-teman bisa cek di web investing. Oke, itu news dan sentimen yang terjadi di minggu ini. Sekarang kita akan mencoba untuk kembali melihat bagaimana teknikal dari Bitcoin dulu. Nah, jika teman-teman sudah menonton video yang kemarin, ini di sini kita membuat plan bahwa Bitcoin itu akan turun dan ekspektasinya rebound di zona ini ya. Nah, ternyata di sini zonanya cukup bekerja dengan baik. Nah, dari zona kita kemarin Bitcoin berhasil naik sebesar 13%. Nah, lalu di sini kita juga punya plan untuk kenaikan ini sifatnya adalah sementara ya. Jadi kita tetap pantau di zona-zona supply-nya atau POI sell-nya. Nah, kita akan mencoba untuk analisa dari time frame besarnya dulu. Nah, ini kita hapus aja nggak apa-apa. Oke, nah ini adalah closing candle weekly untuk Bitcoin. Kita kemarin punya key level, itu levelnya ada di 88,8 ya, sekitar situ. Nah, untuk minggu ini ternyata candle weekly-nya itu closing di atas key level kita. Jadi di sini hanya week aja nih. Nah, week ini karena ini adalah low terakhirnya kita yang menjadi key level, berarti ini bisa kita anggap sebagai inducement. Kalau kita belajar SMC kemarin, ini adalah inducement. Nah, jika inducement-nya sudah diambil, maka high-nya, titik tertingginya ini akan jadi valid high. Nah, jadi ATH yang kemarin adalah batas atas kita untuk market Bitcoin. Nah,
kita sudah punya batas atas yaitu 109.000. Nah, batas bawah kita tetap di swing low yang ini ya. Nah, ini adalah swing low batas bawah di 48. Jadi range dari Bitcoin adalah pergerakan dari 48 ke 109. Jika kita Fibo dari bawah ke atas di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Bitcoin retestnya sudah mencapai titik 50% ya. Jadi 79 ini adalah koreksi 50%-nya Bitcoin. Nah, di sini nanti kita harus pantau nih pergerakan seminggu ke depan bagaimana. Dan efek fundamental tadi itu sebesar apa efeknya ke market Bitcoin. Nah, ini untuk weekly-nya. Sekarang kita balik ke daily. Nah, di daily teman-teman bisa lihat efek news kemarin itu cukup signifikan ya. Candle-nya yaitu candle strong bullish dengan body yang sangat tebal. Nah, ini 10%-an lebih. Nah, di sini tapi yang perlu teman-teman ingat, jika kita menganalisa menggunakan smart money concept, di sini teman-teman sudah mendapatkan konfirmasi ya bahwa key level di break di close body di sini ini menjadikan Bitcoin itu daily-nya ada potensi untuk reversal bearish. Nah, lalu kita cek gunakan Fibo dari swing high atas ke swing low. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa koreksinya atau pullback-nya itu bisa di 98 sampai 103. Ini masih masuk di zona kita yang kemarin. Nah, ekspektasi kita berarti kenaikan yang sekarang ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Entah ini sideways atau koreksi dulu. Nah, dia akan lanjut naik lagi. Nah, nanti di sini baru penentuan apakah dia akan lanjut naik atau memang trennya akan mengikuti analisa kita di daily yaitu turun. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, teman-teman selalu ingat jangan bingung jika mendapatkan analisa yang berbeda di time frame yang berbeda. Seperti catatan kita kemarin, kalau analisa HTF atau majornya itu akan lebih signifikan dibanding analisa LTF-nya atau minornya. Jadi untuk tren teman-teman wajib lihat di majornya ya. Nah, misalkan ini potensinya ke sini. Nah, kita cek lagi H4-nya misalkan. Nah, di sini H4-nya cukup strong. Nah, di sini kenaikan kemarin itu menyebabkan terbentuk banyak fair value gap ya atau FVG. Nah, di sini FVG-nya sangat lebar. Nah, nanti ini yang perlu teman-teman perhatikan. Apakah Bitcoin akan turun untuk mengisi fair value gap atau imbalance ini atau dia langsung naik? Nah, di sini ada dua FVG. Lalu di sini ada area flip point. Nah, atau resist atau RBS atau SBR. Nah, ini adalah zona kita. Jadi yang ini mungkin terlalu tinggi ya, kita hapus dulu. Nah, kita akan fokus di dua area ini. Bisa cek di sekitar 87 atau FVG bawah dimulai dari sekitar 83. Nah, ini adalah pantauan teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu apakah Bitcoin akan turun dulu ke sini. Nah, atau di zona kedua, atau malah dia cuman sideways aja di sini. Nah, sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, ini tentu teman-teman perlu pantau ya candle LTF-nya. Nah, ini untuk H4. Kita coba cek di H1. Nah, di H1 sendiri masih belum ada pola yang terbentuk ya. Masih sama aja. Lalu di M15. Nah, bahkan di M15 ini strukturnya belum ada. Jadi memang teman-teman harus pantau dulu bahwa Bitcoin ini kan lagi sideways di sini membuat base. Nah, dia break bawah dulu atau memang langsung bullish break atas. Nah, ini adalah analisa untuk Bitcoin. Sekarang kita akan mencoba untuk analisa altcoin ya. Kita coba untuk cek ETH. Nah, teman-teman bisa lihat candle weekly-nya ya. Nah, di sini kita cek bahwa ETH ini mempunyai resisten yang cukup kuat nih. Nah, ini adalah resisten yang cukup direspek oleh ETH. Nah, teman-teman bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, support ini
atau trendline ini sudah menahan 6 kali harga ETH ketika turun ya. Jadi ekspektasi kita memang ini adalah support quote-nya dari ETH. Nah, untuk key level sendiri teman-teman bisa letakkan di bawah low yang ini. Nah, jadi ekspektasi kita adalah selama ETH tidak closing di bawah 2080-an, maka ada potensi untuk kenaikan di ETH. Nah, ini adalah gambaran dari weekly-nya. Nah, sekarang kita cek di time frame minornya apakah plan kita yang naik ini itu dapat dukungan di time frame kecilnya. Kita cek daily-nya dulu. Nah, di daily ini teman-teman bisa cek bahwa market ETH itu semalam closingnya cukup meyakinkan ya dengan candle bullish. Dan ETH juga mendapatkan sentimen yang bagus. Nah, di sini kita cek di daily-nya sih terpantau engulfing ya di sini. Nah, berarti ekspektasi kita cukup letakkan ke levelnya di bawah swing low terakhir yaitu di 2066. Nah, selama ETH tidak bermain di bawah 2066 ini, maka ekspektasi kita bisa mencari potensi buy untuk ETH. Nah, kita cek dulu ya di time frame kecilnya. Nah, ini kan kelihatan nih. Di sini kita punya zona. Di sini ETH masih terkena supply-nya. Nah, ini ada supply zone-nya. Nah, yang terlihat itu di sini ada POI kita. Dari ini ke sini. Nah, teman-teman bisa pantau ETH di 2200-an ya. Nah, jadi ekspektasi kita di sini ETH akan sideways dan koreksi. Nah, nanti di sini kalau ada konfirmasi, teman-teman bisa open buy. Nah, ini adalah ekspektasi untuk ETH dengan catatan tidak close di bawah 2066. Nah, ini untuk ETH. Sekarang kita coba cek untuk XRP. Nah, untuk XRP sendiri kemarin sudah pump ya, sudah naik. Nah, lalu sideways di atas, sedang buat base. Nah, yang menarik dari candle weekly-nya ini teman-teman bisa cek di sini ada bullish engulfing ya. Nah, jadi ekspektasi kita selama XRP ini tidak menembus engulfing-nya, ini ada potensi bahwa XRP itu akan rally naik. Nah, ini adalah view dari weekly. Kita cek daily-nya. Nah, di daily sama dengan ETH tadi ya. Jadi kita melihat potensi koreksinya di berapa, lalu kita lihat konfirmasi untuk melakukan buy ulang atau long. Nah, kita cek dulu. Karena kemarin pumpnya cukup tinggi, jadi zonanya jauh ya. Zona yang idealnya ada di bawah sini. Nah, cuman kan nggak selalu kalau harga itu akan kembali ke zona awalnya dia. Nih, ini adalah zonanya si XRP. Kita cek lagi time frame kecilnya. Nah, di sini kelihatan ya. Teman-teman bisa cek. Nah, ini adalah zona terdekatnya. Nanti teman-teman bisa cek di sini apakah dia ada konfirmasi naik atau memang mengharuskan XRP untuk testing yang zona bawah ini. Nah, yang jelas dimanapun dia naik, itu teman-teman wajib mendapatkan konfirmasi dulu ya secara teknikalnya, jadi trading plan-nya aman. Oke, mungkin cukup sekian update market baik dari fundamental maupun teknikal dan update altcoin ya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton.